Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aspek metode penelitian dan badan hukum dalam studi kelayakan bisnis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Karisa Laina Zahra, Dina Arista Komalasari, Giovanza Hafiz, Fauzi Akmal, Akbar Diki Wibowo, dan Aklimah Salai. Selanjutnya, penjelasan. Yang pertama yaitu metode penelitian. Dalam dunia usaha yang dimaksud dengan penelitian itu, suatu proses di mana peneliti ingin memeriksa dan menguji keberadaan suatu fenomena dan masalah sebagai sumber informasi dalam mengambil suatu keputusan bisnis dan pemasaran. Hal ini berarti penelitian itu harus dilakukan secara sistematis dan terkendali berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Dengan demikian, semua kegiatan dapat disebut penelitian bila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, ada hal-hal yang ingin diselidiki, seperti problem atau masalah yang ingin dipecahkan, hipotesa yang ingin dibuktikan, dan sesuatu yang ingin dicari jawabannya. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, dapat berupa pemecahan, problema, pembuktian kebenaran hipotesa atas jawaban pertanyaan diperlukan syarat tertentu. Dan dibutuhkan juga kesabaran dan ketelitian dalam melakukan penyelidikan. Dan yang terakhir, hasil penyelidikan berupa fakta atau ketentuan kaidah atau hukum. Selanjutnya dijelaskan oleh Dina. Baik, selanjutnya yaitu tentang badan hukum. Menurut Sri Sudewi Masjun, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan dikenal dengan yayasan. Badan hukum diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk badan hukum yang terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Perhimpunan. Suatu perkumpulan yang terbentuk dari sukarela dan sengaja dari beberapa orang yang mempunyai tujuan untuk menguatkan kedudukan atau kemampuan ekonomis mereka, mengurus persoalan sosial dan memelihara kebudayaan, seperti perusahaan negara, perseroan terbatas, dan joint venture. Yang kedua yaitu persekutuan orang. Bentuk badan hukum yang terbentuk dari faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, seperti desa, kabupaten, provinsi, dan negara. Yang ketiga yaitu organisasi, yang dibuat menurut undang-undang, tetapi selain 2 jenis badan hukum di atas. Selanjutnya ada ciri-ciri badan hukum. Yang pertama, badan hukum mempunyai kekayaan yang menjalankan aktivitas dalam badan hukum. Yang kedua, mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari orang yang melakukan badan hukum. Yang ketiga yaitu terdaftar sebagai badan hukum. Yang keempat, cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dan yang terakhir yaitu mempunyai akte notaris pada pendiriannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Giovanza. Ya, selanjutnya adalah unsur-unsur badan hukum. Unsur-unsur badan hukum ini ada 6. Yang pertama yaitu mempunyai perkumpulan, yang kedua mempunyai pengurus, yang ketiga mempunyai tujuan tertentu, yang keempat mempunyai harta kekayaan, yang kelima mempunyai hak dan kewajiban, dan yang terakhir yaitu mempunyai hak untuk menggugat dan digugat. Selanjutnya, cara mendirikan usaha berbadan hukum. Yang pertama, mengajukan nama PT. Yang kedua, membuat akta pendirian PT. Yang ketiga, membuat surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang keempat, permohonan nomor pokok wajib pajak yaitu NPWP. Yang kelima, tahap pengesahan anggaran dasar perseroan oleh Menteri Kemenkumham. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu tahap pengajuan surat izin usaha atau SIUP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzi Akmal.
Selanjutnya, mengapa pelaku bisnis harus memiliki bisnis yang berbadan usaha? Yang pertama, menumbuhkan kepercayaan klien. Bagi seorang pebisnis, adanya bukti terdaftar bagi perusahaannya, baik itu dalam berbentuk pendirian PT, CV, atau badan usaha lainnya, membuat bidang usaha yang tengah dijalankan dirasa lebih diakui keberadaannya. Yang kedua, bentuk ketaatan terhadap aturan hukum. Pendirian badan usaha yang dilakukan oleh pelaku bisnis sekaligus menjadi bukti ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku, khususnya di Indonesia merupakan negara hukum. Yang ketiga, mendapat perlindungan hukum. Apabila pelaku bisnis mendaftarkan bisnisnya dalam bentuk badan hukum, artinya bisnis tersebut telah memiliki izin yang jelas. Hal ini dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin akan dihadapi oleh pelaku bisnis tersebut di kemudian hari, seperti penertiban ataupun pembongkaran terhadap bisnis yang dijalankannya. Yang keempat, dapat melakukan promosi dan ekspansi. Berbagai macam prosedur yang dilakukan dalam pendirian badan usaha memberikan peluang bagi pelaku bisnis untuk memperkenalkan bisnisnya di berbagai tempat. Selanjutnya, dasar hukum wajib daftar perusahaan. Yang pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 23. Para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta pendirian usaha dalam register yang disediakan untuk itu pada Kepanitiaan Rat Panjasti atau Pengadilan Negeri Daerah Hukum tempat kedudukan perusahaan tersebut. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 38. Para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta pendirian usaha dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan. Untuk itu pada Panitera Rat Panjasti dari daerah hukum kedudukan perseroan tersebut dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akbar. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan didirikannya perusahaan dalam penentuan dan pemilihan bentuk badan hukum. Yang pertama, faktor tujuan. Pertanyaan yang pertama kali muncul adalah, apakah tujuan utama didirikan perubahan? Apakah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan atau berorientasi pada kemanfaatan semata atau kedua-duanya? Yaitu untuk mendapatkan keuntungan, profit, dan kemanfaatan atau benefit. 2. Faktor kepemilikan atau benefit. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa orangkah pemilik perusahaan yang akan didirikan? Seorang atau 2 orang atau lebih dari 20 orang? Jawaban pertanyaan itu membawa konsekuensi terhadap bentuk hukum badan usaha yang akan dibangun. Lalu yang ketiga, faktor pemodalan atau kapital. Estimasi modal dasar yang diperlukan untuk mendirikan usaha akan menentukan bentuk hukum badan usaha karena untuk badan hukum tertentu mensyaratkan modal minimal. Selanjutnya, yang keempat, faktor pembagi risiko atau risk sharing. Setiap usaha pasti mengandung nilai risiko karena hukum ekonomi mengatakan bahwa antara risiko dan return hubungan positif dan signifikan. Pembagian porsi risiko dalam bisnis akan menentukan badan hukum yang digunakan. Ada yang memiliki risiko tak terbatas sampai harta pribadi pemilik dan ada juga yang risikonya dibagi hanya pada bagian kepemilikan modal usaha. Lalu yang terakhir, 5, faktor jangka waktu atau timely. Batas waktu usia organisasi berpengaruh dalam menentukan jenis badan hukum organisasi yang akan dipilih untuk menentukan hukum seperti yayasan. Namun ada badan hukum yang batas waktunya harus dibatasi seperti perseorangan terbatas dan persekutuan komanditer, walaupun dapat diperpanjang lagi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh A5. Selanjutnya adalah tabel evaluasi bentuk badan hukum. Sebagai contoh, saya akan membahas badan hukum perseorangan. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau profit dengan modal untuk skala mikro dan investasi yang risiko sangat tinggi dan waktunya tidak terbatas. Lalu timeline-nya adalah unlimited dan ownership-nya adalah single atau perseorangan. Dan begitu juga dengan badan hukum yang lain.
Dan saya akan menjelaskan pengertian dari beberapa badan hukum tersebut. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua risiko dan kegiatan perusahaan. Yang kedua, firma adalah suatu perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan di bawah nama bersama dan yang sama anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga. Yang ketiga, persekutuan komanditer adalah suatu perseroan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain. Yang keempat, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Yang kelima, perusda. Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan membangun ekonomi nasional, umumnya mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya. Yang terakhir adalah yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undangnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.